Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini diselenggarakan TUEP 4 untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode mata kuliah STSI 4102331. Dan pada malam hari ini kita akan membahas beberapa materi ya. Sebentar saya share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang join ya, akan saya mulai ya. Nanti untuk teman-teman yang memang belum sempat untuk join di pertemuan tatap maya untuk TUEP 4 ya, nanti teman-teman bisa melihat rekaman video malam hari ini di aktivitas belajar 14 yang ada pada web e-learning ya. Silahkan nanti bisa dilihat rekamannya ya. Untuk malam hari ini nanti kita akan belajar mengenai array, method, eksepsi, clustering, string buffer, and match. Ya. Dan seperti biasa untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya ambil dari materi PowerPoint ya di materi inisiasi pada learning Universitas Terbuka. Yang pertama mengenai array. Ya, jadi teman-teman harus tahu apa itu array. Array itu merupakan objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Jadi array itu suatu wadah gitu ya, yang digunakan untuk menyimpan objek-objek. Nah, kemudian objek-objek ini yang disimpan di dalam array, nah itu ditandai dengan indeks seperti itu. Kemudian poin penting pada array ya di Java itu yang pertama pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Jadi ukuran array ditentukan saat program berjalan dan bukan pada saat program ditulis. Kemudian pada Java ya array itu merupakan objek ya dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggotanya. Yang ketiga, variabel array dideklarasikan seperti variabel-variabel lain ya atau variabel pada umumnya ya dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Kemudian yang keempat, indeks pada array dimulai dari angka 0 ya, setelah 0, 1 dan seterusnya. Yang jelas dimulai dari angka 0. Kemudian yang kelima pada Java, array dapat dibuat static, variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah metode ya. Nah, berikut contoh penulisan array ya. Di sini ada tipe datanya integer, kemudian ada array lokal ya, variabel array. Dan di sini datanya ada data 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada ilustrasi dan ini ya, dan ada penjelasannya di mana di sini selamat datang Mas Muhammad Fikri ya. Kita baru mulai untuk ini ya, array ya, baru di awal pembelajaran. Silakan disimak ya Mas Muhammad Fikri. Bisa dengar suara saya, Mas? Bisa Bu, bisa. Oke. Sebentar ya. Oke, di sini panjang array-nya ada berapa? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, panjang array ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu panjangnya. Di mana panjangnya itu terdapat data ya, data 10, 5, 7, 3, dan 1. Nah, kemudian masing-masing array itu tadi ya dinyatakan di dalam suatu indeks di mana indeksnya dimulai dari angka 0 ya. Di mana 0 ini di array 1 yang datanya 10, kemudian ada di indeks 1 itu 5, indeks 2 datanya 7, indeks 3 datanya 3, dan indeks 4 itu datanya 1 ya. Dan indeks terakhir sendiri adalah indeks array keempat seperti itu. Kemudian contoh dari array ya ada ini ya array satu dimensi ya. Ini contoh penulisannya. Di sini ada
string ya, string sebenarnya saya keras, volumenya saya kerasin dulu. Di sini ada variabel string ya untuk tipe data string untuk variabel cars ya, di mana isinya adalah mobil-mobil ya. Jadi brand mobil ada Volvo, BMW, Ford dan Mazda. Kemudian yang ini contoh jika datanya itu berisi string ya. Kemudian contoh jika number atau nomor ya, tentunya tipe datanya itu berupa integer. Kemudian variabelnya misal main 6 ya, di mana isi datanya itu array-nya adalah 10, 20, 30, dan 40. Seperti itu. Nah, contoh dalam penerapan di bahasa pemrograman Java, di sini bisa dilihat ya, di sini ada deklarasi array ya, untuk tipe datanya integer, variabelnya array int, di mana array int, new int, bahwa di sini adalah indeksnya adalah 5 ya, sampai 5. Kemudian mengisi array dengan 5 pada indeks ke 0 ya. Di sini array integer. Nah, tadi indeks dimulai dari angka 0. Nah, angka ke 0 diisi datanya adalah 5 ya. Kemudian yang kedua ya, indeks pertama ya diisi datanya 7. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, ini ada fungsi outprintln ya untuk menampilkan data array yang ada di variabel array ya, ditampilkan data yang ada di indeks ke 0 dan indeks pertama. Maka di sini jawabannya atau outputnya akan muncul 5 dan 7. Sebentar ya, saya screenshot dulu yang hadir. Hmm. Kemudian, yang selanjutnya, contoh untuk yang ini ya, memanggil atau memberikan output dalam bentuk string ya. Contohnya seperti ini. Di sini untuk menampung data string ya, ada mobil, motor, dan beca ya. Ini ditampung dalam variabel array str ya, di mana tipe datanya adalah string. Kemudian ditampilkan ya, ditampilkan indeks mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 0, 1, dan 2 ya. Nah, maka akan tampil semua ya, yaitu mobil, motor, dan beca. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau tadi satu dimensi, sekarang array multidimensi yang merupakan array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, deklarasinya hampir sama. Yang membedakan adalah dimensinya. Misal, dua dimensi menjadi array dua dimensi ya. Contoh penulisannya ini seperti ini ya. Jadi, kalau tadi kan hanya satu dimensi ya panjang data. Kalau ini bisa ada baris sama kolom gitu ya. Array baris ke 0 kolom 0 adalah 2 ya. Baris ke 1 kolom ke 0 adalah 10. Nah, ini seperti ini tingkatannya. Baris eh, untuk apa yang baris kedua kolom pertama adalah 800 misal seperti itu. Nah, untuk menampilkannya di pemrograman Java ya, di sini teman-teman bisa membuat array dua dimensi misal ya, dengan tipe data integer karena angka. Nah, di sini ada datanya 2, 10, 800, 3, 60, 900, 1, 70, 449. Nah, di sini teman-teman bisa lihat trik dalam menampilkannya. Ya, yang pertama ini menampilkan ininya dulu ya. Misalnya tampilkan array 2D. Nah, kemudian garis-garis. Ya, kemudian ditutup sama garis-garis lagi. Nah, untuk menampilkan angka-angka dua dimensi tersebut menggunakan rumus yang ada di sini nih. Ya, for integer i0 kurang dari 3 maka i plus plus. Nah, maka akan muncul output seperti yang ada di kanan gitu ya. Jadi datanya sama atau sesuai. Bentar, saya izin screenshot dulu ya.
Oke, selanjutnya adalah method. Kalau tadi kita belajar array, sekarang kita belajar method. Ya, apa itu method di dalam Java? Ya, merupakan sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya, jadi objek itu diberikan sebuah metode agar objek tersebut bisa melakukan aksi. Ya, seperti itu. Nah, dalam buat metode, ya, di sini eh, pada suatu kelas, nah ini ya, penulisannya adalah public class my class static void my method, ya. Di sini diberikan my method, ya, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, itu formatnya, ya. Nah, contohnya di dalam penulisan seperti ini, ya. Di sini metodenya yang dilakukan adalah ini ya, mencetak hasil dari metode, ya. Nah, di sini ada outputnya. Ya, outputnya sama seperti yang ada di coding, yaitu dengan mencetak hasil dari metode seperti itu. Kemudian, bagaimana cara memanggil metode? Ya, cara memanggil metode, ya, di sini. Nah, di sini untuk memanggil metode, teman-teman cukup menuliskan metode, kemudian diikuti kurung buka dan kurung tutup, ya, cara memanggilnya. Nah, ini, ya. Kemudian tadi ya setelah dipanggil baru muncul, ya, outputnya hasil dari metode. Itu metode, ya. Selanjutnya adalah eksepsi atau exception. Nah, di sini apa sih pengertian eksepsi dan apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah pengertian eksepsi merupakan peristiwa yang menyebabkan program itu menjadi tidak normal, ya, atau error. Jadi program itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau tujuan, ya, atau tidak sesuai dengan masalahnya gitu. Ya, tidak membantu user dalam memecahkan masalah gitu, ya. Programnya nggak normal atau muncul error atau debugging. Nah, di sini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan program itu tidak normal atau error, ya. Kemungkinannya misal bisa saja masukan datanya tidak valid, ya, inputan data ya tidak valid. Kemudian file yang dimaksud dalam kode program tidak ada gitu, ya. Kehilangan file atau file yang dimaksud itu nggak ada gitu, ya. Kemudian memori tidak didefinisikan, ya, dan masih banyak lainnya, ya. Itu penyebab-penyebab kemungkinan. Nah, di sini apa sih kategori error? Ya, jadi kategori error itu ada tiga. Yang pertama compilation error, kemudian yang kedua runtime error, yang ketiga logic error. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini ya saya baru melihat ini wajahnya Mas Fikri, ya. Dengar suara saya ya, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama untuk compilation error. Ya, di sini compilation error itu adalah error yang terjadi pada saat program dikompil, ya, atau dikompilasi, ya. Nah, biasanya kesalahan yang ditampilkan adalah yang pertama kesalahan sintaksis, ya. Jadi kesalahan-kesalahan eh, ini ya yang dibuat ketika si programmer itu membuat suatu coding, ya, sintaknya salah gitu, ya, atau nggak benar gitu. Jadi ketika dikompil memunculkan bug gitu, ya, atau error, ya. Kemudian kesalahan semantik, ya. Jadi kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan gitu, ya. Itu semantik. Jadi logikanya nggak bisa dikerjain gitu karena tidak bisa terbaca gitu, ya. Kemudian kesalahan cascading, kesalahan ambiguitas, ya. Jadi bermakna ganda. Kemudian, nah, ini contohnya seperti ini ya, kesalahan sintaksis. Nah, di sini adanya kesalahan karena, nah, ini ya tidak diakhiri dengan titik koma. Jadi, walaupun hanya titik koma, walaupun hanya petik dua, nah, pasti program akan membaca itu error gitu, karena tidak sesuai gitu, sesuai dengan aturan yang ada di pemrograman Java gitu, ya. Jadi, di setiap
program aturannya tuh beda-beda ya. Misalnya Bu di Python nggak kayak gitu, nah beda ya di aturannya. Kalau di Java harus seperti ini gitu ya. Jadi kita harus mengikuti masing-masing ini ya eh, yang ada. Misalnya kalau Java ya pasti ditutup dengan titik dua seperti itu. Nah, kita bisa ngelihat pesan kesalahannya nih. Di sini tertera ya, sintaksis Java ya di line 8 error ya. Nah, ditunjukin nih sistem all printer belajar Java. Nah, di sekitar sini nih salah gitu ya, kurang titik koma gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan kesalahan nggak usah kaget ya. Saya biasanya kalau mahasiswa baru belajar ya, yang baru belajar itu nemu kesalahan tuh bingung langsung, aduh saya nggak bisa gini-gini. Nah, padahal ketika kita ingin belajar ini ya logika algoritma atau membuat suatu program, ya kita belajar dari kesalahan, bisa menganalisa kesalahan itu. Jadi tidak usah panik, tapi kita baca dulu ya notifnya itu apa, kemudian oh yang salah ternyata ini gitu dianalisa dulu. Kemudian kesalahan, nah ini kesalahan semantik ya, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Ya di sini misalnya di sini salah dalam penulisan coding ya. Jadi contohnya, nah di sini ada kesalahan variabel A dan B belum diinisiasi. Harusnya ada gitu. Dan harusnya A itu 2 dan B itu 5. Nah, teman-teman bisa lihat nah di sini langsung tahu-tahu ada variabel A, B, C dikasih tipe data integer. Kemudian di sini diminta untuk mengkalikan A dengan B ya, kemudian ditampung di dalam variabel C ya, kemudian dicetak ya outputnya ditampilkan cetak C titik dua, kemudian ini spasi, kemudian dipanggil C-nya hasilnya. Nah, di sini muncul nih kesalahan yang menunjukkan variabel A dan variabel B itu tidak terinisiasi. Nah, ini ada tulisannya nih. Ya, ada tulisannya di line 9 error variable might not have been initialized ya. Jadi tidak terinisiasi gitu. Bingung nih. Apa yang mau dikalikan? Inputan datanya aja nggak ada gitu. Datanya tidak ada gitu. A kali B berapa nggak paham ya karena isi datanya nggak ada. Harusnya A-nya 2, B-nya 5 diinisiasikan dulu gitu. Jadi nanti bisa dibaca 2 dikali 5 10. Nah, maka akan muncul output C-nya adalah 10. Seperti itu. Kemudian kesalahan cascading, kesalahan yang kadang-kadang ambiguitas ya. Di sini nih ya. Nah, di sini misal kesalahan hanya tidak menulis satu huruf saja, itu sudah bingung ya. Nah, kesalahan di sini bukan harusnya for karena akan melakukan perulangan. Gitu, ya. Nah, di sini sudah ada eh, notifnya ketika ini ya, ketika di run atau dijalankan atau di running, maka akan menunjukkan error. Ya, error di kelas ini ditunjukin nih, integer i 0, ya i kurang dari 4, i plus plus. Nah, di sini menunjukkan kesalahan ada berapa errornya? Ada 4. Ketika melakukan ulangan tuh sebanyak 4 kali ya, dari 0 sampai dengan 3 ya, dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ketiga. Nah, di sini ditunjukkan ada 4 error. Oh, ternyata kurang R. Tuh, ya. Tuh, jadi teman-teman nggak usah panik ya, karena saya sering sekali menemukan mahasiswa yang panik gitu. Padahal bisa teratasi ya dengan cara membaca ya, notif dari kesalahannya itu di sebelah mana gitu ya. Kemudian yang kedua runtime error, ya itu kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program dan kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Gitu. Jadi di sini kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi sebenarnya ada kesalahan, ya. Tapi ketika di running itu tidak muncul debugnya itu di mana nggak ada notif gitu, ya. Kemudian yang kedua kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Nah, ketika dioperasikan baru muncul kesalahan. Itu namanya runtime error. Kemudian yang ketiga ada logic error. Nah, logic error ini kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintak atau semantik ya. Program berhasil dikompilasi, berhasil ya, sudah lolos dari kesalahan sintak. Jadi sintaknya oke ya. Semantiknya juga
itu nggak salah gitu. Oke juga, tapi program juga sudah bisa berhasil dikompilasi gitu ya, dijalankan ya, dikompil. Nah, dan pada saat runtime juga nggak ditemukan kesalahan ya. Tetapi ketika memunculkan output ya atau keluaran, nah ini tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Misal di sini saya butuhnya nasi goreng, tapi kok jadinya soto. Bener sih, nggak ada debatnya ya. Mengeluarkan output soto nih ya. Tapi masalahnya itu adalah bikin nasi goreng, bukan bikin soto. Kenapa hasilnya bukan soto? Nah, ya, program nggak nyebutin debug, outputnya ada, tapi outputnya itu tidak sesuai keinginan. Itu contohnya seperti itu kalau kalau dalam dunia sehari-hari ya. Nah, misalnya di sini dalam operasi matematika, misal seharusnya 2 plus 2 itu hasilnya 4. Ya, A-nya 4, tetapi keluarannya bukan 4. Nah, keluarannya itu 5 gitu. Nah, bisa jadi kesalahannya berarti kita analisa lagi. Ternyata yang dipanggil adalah bukan variabel A ketika memunculkan output, tapi yang dipanggil itu adalah variabel B. Ya, maka dari itu tidak debug, ya tidak ada salah, tapi outputnya tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Nah, di sini untuk menangani kesalahan ya, untuk bisa menjebak gitu ya, kesalahan atau eh, kita bisa mengetahui kesalahan itu ada di blok yang mana. Ini menggunakan tracket, tracket bersarang, tracket banyak, dan tracket finally. Ya. Nah, untuk tracket, misal di sini dalam apa langsung dalam ini aja ya, Java di sini. Nah, oke, di sini ada coding seperti ini ya, untuk menampilkan 1, 2, 3 gitu. Nah, kita jebak nih. Ternyata error. Ya, ketika buat coding, ternyata ada yang error nih di sini. Main Java. Nah, ini ada tulisannya nih, ada notifnya error ya. Nah, untuk mengetahui errornya di sebelah mana, ya dijebak menggunakan try cat. Ya, try ditulis di atasnya. Ini nih, di bawah public static void. Kemudian kurung kurawal. Ya, kemudian di sini eh, kurung tutup ya. Kemudian ada cat exception. Ya. Nah, di sini ada yang salah gitu ya. Tadi itu di sini ada yang salah gitu ya. Nah, kesalahannya di mana? Nah, di sini berarti blok yang ini ada yang salah. Di sini diminta menampilkan indeks 10, indeks ke-10 ya. Padahal indeksnya cuma sampai 2 ya, karena datanya ada 3, arraynya ada 3 nih. Nah, ini bingung nih. Kok suruh menampilkan indeks ke-10 gitu? Nggak ada datanya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih bak masalahnya di mana. Tuh. Jadi ada yang salah nih di antara blok ini. Tuh. Nah, kemudian tracket bersarang ya. Pada dasarnya sama dengan tracket ya, cuman bedanya tracket bersarang, tracket yang lain gitu ya. Karena dalam tracket bersarang ada tracket yang lain. Jadi di dalam tracket ada tracket lagi gitu. Ya, kayak kemarin ya ketika di dalam if ada if-nya, ada if lagi, if bersarang. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada ini ya, try ya di setelah 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 indeks sepeda 0, 1, 2 sepeda santai gunung balap. Nah, kemudian dijebak nih di sini dituliskan try. Kemudian cat di sini ya. Kemudian cat lagi di sini gitu ya. Nah, ini berarti ada kesalahan nih ya, yang melampaui batas gitu ya, menjebak kesalahan di sini nih ya. Jadi teman-teman bisa tahu kesalahannya ada di mana. Ada di sini. Ya, ini kesalahannya menjebak kesalahan jika array yang melampaui indeks array dan menjebak kesalahan jika operasi aritmetika adalah salah. Tuh. Nah, kemudian tracket finally ya, di sini sistem finally adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error ataupun enggak tetap dijalankan ya. Dimulai dengan try ya, di sini penulisan try di atas di bawah public static, kemudian cat exception ya, kemudian ditutup dengan finally
Ya, dijebak nih, menjebak kesalahan array melampaui array index ya. Kemudian ada yang salah di sini nih, ada yang salah. Yang salah mana ya tadi ya? Harusnya itu datanya cuma ada indeksnya cuma ada sampai kedua, tapi ini diminta menampilkan 10 ya. Nah, walaupun salah, blok ini tetap dijalankan. Outputnya seperti ini. Kemudian penanganan kesalahan menggunakan statement throw. Ya, di sini ada. Nah, nih ya. Di sini ada throw new arithmetic exception ya yang belum cukup umur gitu. Nah, di sini untuk throw ini menjebak kesalahan yang dibuat sendiri ya. Kemudian di sini memanggil method ya. Di sini outputnya ya. Di sini ada yang salah nih. Anda belum cukup umur ya. Seperti itu. Kemudian ini sudah ya. Kemudian class string, bracket tadi sudah ya. Kemudian class string, kelas yang diturunkan dari Java Lang yang menangani deretan karakter ya, mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string sendiri. Mohon maaf ya suara saya agak bindeng ya karena lagi flu ya. Misal mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, kemudian menggabungkan karakter atau string, memenggal string dari depan, tengah atau belakang gitu ya untuk class string. Nah, di sini kita lihat contoh metode-metode string ya. Metode string yang pertama adalah length. Nah, bagaimana cara penggunaan length pada Java? Nah, di sini sudah ada jumlah char. Jumlah char itu jumlah karakter ya. Variabelnya jumlah char, di mana tipe datanya integer ya. Nah, kemudian di sini ada variabel lagi txt, di mana isinya adalah saya suka belajar Java R ya. Nah, di sini string ya tipe datanya. Kemudian di sini method stringnya ya ada jumlah char di sini diberikan method string yaitu txt titik length. Jadi memenggal ini ya untuk karakter yang ada di txt gitu. Saya mengetahui panjang string yang ada di txt ya. Nah, kemudian setelah itu munculkan output txt sama dengan txt ya dipanggil gitu ya. Saya suka ini dihitung ya. Saya suka belajar Java. Nah, kemudian di sini sistem outputnya panjang string txt adalah jumlah char. Nah, jumlah charnya berapa? Nah, setelah dihitung di sini ya outputnya saya suka belajar Java. Jadi jumlah char sampai dengan sini sampai dengan terakhir Java A adalah 21. Ya, 1, 2, 3, 4, spasi dihitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, jadi untuk menghitung panjang karakter ya untuk length. Kemudian metode string yang lain adalah concap. Ya, untuk concap seperti ini ya. Misal di sini ada variabel nama depan dan nama belakang ya. Concat itu untuk menggabungkan ya, menggabung. Nama depannya Kani, nama belakang Launggu. Nah, di sini diminta untuk menggabungkan menjadi Kani Launggu ya. Nah, di sini eh, untuk bisa menggabungkan nanti data tersebut ditaruh di variabel nama lengkap, di mana nama lengkapnya juga diberi di tipe data string. Kemudian digabungkanlah menggunakan fungsi concat ya. Apa yang digabung itu apa? Nama depan dengan nama belakang. Ya, kemudian tampilkan nama lengkap hasilnya adalah ini Kani Launggu gitu ya untuk menggabungkan string. Kemudian yang selanjutnya ya menggunakan char arti, char add untuk mengambil satu karakter dari sebuah string ya, mengambil satu karakter ya. Contohnya di sini ada halo Java seru gitu. Nah, ya. Kemudian ya di sini yang mau diambil ya eh, adalah indeks 5, 6, 7 dan 8 ya. Nah, kemudian di sini
ditambung di dalam kar 1, kar 2, kar 3, dan kar 4. Ya. Habis ini adalah datanya ya. Data kelima itu mana? Data kelima ya. Kemudian tampilkan karakter kelima ditambah kar 1. Ya, tambah itu spasi. Berarti yang ditampilkan untuk ini adalah kar 1 adalah J ya untuk huruf kelima. Huruf keenam ini A ya, huruf ke-7 V dan huruf ke-8 A. Jadi Java gitu ya. Nah, ini song 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 ya di sini nih. String Halo Java seru, kemudian di sini indeksnya ya 5, kemudian ditampilkan J 6, A 7, V 8, A seperti itu ya untuk mengambil huruf atau karakter. Itu adalah metode-metode dari string ya. Kemudian kelas string buffer. Nah, untuk kelas string buffer, kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java Lang. Ya, kelebihannya bisa memodifikasi string dalam buffer string. Nah, di sini si string buffer ini memiliki kapasitas, ya, memiliki fitur yang kapasitasnya tuh bisa otomatis ya, melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. Nah, string buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal. Jika buffer internal luas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Nah, ini ya, kita langsung ke contohnya aja ya, biar paham ya. Nah, di sini ada variabel SBF1 ya. Kemudian metodenya string buffer. Ya, di mana isinya adalah air laut itu asin. Kemudian ditampilkan input ya, ditampilkan input plus SBF1. Nah, muncul di sini lihat ke kanan outputnya di sini air laut itu asin ya inputnya. Kemudian menambahkan nilai boolean ya ke string buffer. Nah, kemudian SBF1, kemudian open true, berisi nilai true ya. Kemudian cetak outputnya kemudian plus SBF1 ya. Arti nanti tercetak output titik 2 SBF1-nya air laut itu asin itu bernilai true gitu ya. Di sini ada sudah. Kemudian yang kedua string buffer untuk SBF2. Di sini ada kalimat manusia kakinya 3. Nah, kemudian tampilkan inputnya ini, input plus SPF2. Muncul input manusia kakinya, sorry 3 ya, bukan 1, tadi 3. Nah, kemudian outputnya lagi di sini SBF2 memberikan nilai boolean nih, ya. Manusia kan kakinya nggak 3, jadi dikasih false. Ya. Nah, kemudian munculkan output titik 2 manusia kakinya 3, di mana ininya booleannya adalah false seperti itu. Untuk string buffer ya. Kemudian metode insert ya. Kemudian sekarang adalah metode insert di mana digunakan untuk menyisipkan string ya. Jadi menyisipkan string pada string buffer ya pada posisi tertentu. Nah, contohnya kita langsung ke contoh aja ya, teman-teman. Saya kira sudah belajar juga ini ya. Nah, di sini sudah ada nih ya string buffer, buff 1, buff 2 gitu ya. Dimana yang satu tuh belajar sangat menyenangkan, buff 2-nya Java ya. Kemudian ditampilkan sebelum proses insert ya. Kemudian tampilkan buff 1 ya, belajar sangat menyenangkan nih ya. Kemudian tampilkan lagi insert ke 1 ya. Nah, insert ke 1 ditambah di sorry di kolom 8, kemudian buff 2. Itu buff 2-nya adalah Java. Jadi, masukkan atau menyisipkan kata Java pada kolom 8. Ya, disisipkan pada kolom 8. Ya. Nah, kolom 8 itu adanya di sebelah R setelah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ditulis 8. Ya. Kemudian koma buff 2. Buff 2 isinya apa? Buff 2 isinya adalah Java. Nah, kemudian cetak ya di sini bab satunya dicetak ya,
Satunya belajar sangat menyenangkan. Kemudian insert kedua, ya, dicetak lagi belajar Java sangat menyenangkan, ya. Sini belajar Java sangat menyenangkan. Sudah ada Javanya, ya. Sudah ada Javanya. Kemudian insert yang kedua ditambah lagi kata sekali, ya. Sekali di mana? Di belakang menyenangkan, ya. Nah, caranya dengan menyisipkan kata sekali di dalam indeks ke-32, ya. Setelah menyenangkan, ya. Sebentar kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, setelah menyenangkan itu akan muncul kata sekali, ya. Kemudian tampilkan. Jadi yang tadinya itu belajar Java sangat menyenangkan ditambah sekali insting yang kedua belajar Java sangat menyenangkan sekali, gitu ya. Jadi menyisipkan kata, ya, di suatu kalimat itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah replace, ya, pada string buffer. Bagaimana caranya dalam penulisan di program Java? Nah, di sini sudah ada, ya. Untuk SBF-nya, saya suka belajar Java, ya. Kemudian cetak sebelum di replace. Yes. Berarti di sini sebelum replace saya suka belajar Java. Nah, kemudian mulai dihapus, ya, diganti, nggak dihapus tapi diganti, ya, SBF-nya di replace menggunakan fungsi replace, ya, menimpa kata suka menjadi senang, ya, ada di indeks 5 sampai dengan 9 sini, ya, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ya, di sini ditimpa, gitu, ya, di antara ini, ya, 9 itu adalah batasnya, ya. Sini berarti yang tadinya saya suka belajar Java menjadi saya senang belajar Java. Jadi kata sukanya itu diganti menjadi senang, ya, dengan menggunakan fungsi replace. Selanjutnya delete, ya. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya sama, cuman diganti aja fungsi delete-nya nih. Yang mau di delete mana? Yang mau di delete adalah menghapus indeks 11 sampai dengan indeks 13, gitu ya, GG-nya, ya, dihapus, ya. Berarti di sini kan saya senang belajar Java. Nah, G-nya ada 3, padahal G-nya cuma 1. Jadi yang dihapus itu 11 sama 13, gitu ya. Yang tadinya sebelum dihapus itu saya senang belajar Java dengan menggunakan G-nya 3. Sekarang sudah benar setelah dihapus menggunakan fungsi delete menjadi saya senang belajar Java tanpa 2G. Ya. Kemudian selanjutnya adalah metode reverse untuk membalikan kalimat string. Nah, ini untuk membalikan aja. Jadi teman-teman untuk pengetahuan aja, ya, menggunakan refresh, ya. Untuk penempatannya sama, ya, seperti tadi, ya. Nah, di sini ada saya senang belajar Java, kemudian ditampilkan sebelum dan sesudahnya, sudah reverse kalimatnya ini dibalik, gitu ya. Dari belakang kemudian dibalik lagi dari Java belajar senang saya terus menjadi Ava Jalep. Nah, ini seperti ini, ya, dibalik lah intinya, ya. Jadi teman-teman bisa paham, tahu. Kemudian em, substring, ya, substring, ya. Sekarang metode substring digunakan untuk memotong string, ya, mulai dari indeks tertentu, ya. Misalnya kita di sini aja lah. Nah, misal di sini ada kalimat suka belajar Java, ya, di string buffer nih. Terus ditampilkan sebelum substring, kemudian tampilkan buff-nya, ya, sebelum substring buff-nya suka belajar Java. Kemudian selanjutnya adalah, nah, ini, ya, substring dengan 5 hasilnya, ya. Kemudian hasil sebelum ini bukan sebelum, ya. Mohon maaf belum diganti, ini sesudah substring, ya. Dipotong nih, ya, di indeks kelima hasilnya. Jadi di sini suka belajar Java menjadi belajar Java.
Ya, berarti sukanya dihapus. Gitu, ya. Menjadi belajar Java. Selanjutnya adalah kelas Math, ya. Jadi kelas Math itu merupakan turunan dari Java-Link yang berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar, ya. Ada trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Nanti ada menghitung sin kayak gitu, ya. Jadi untuk kepentingan matematika, ya, contohnya metode APS, ya, di sini mengembalikan menghasilkan nilai mutlak, ya, seperti integer, long, float, double. Nah, di sini ya ada misal ada dua variabel x dan y, tipe datanya double karena di sini angka desimal, kemudian ditampilkan ya mat absolutnya tadi absnya dan ditampilkan x y. Nah, lihat outputnya di sini ditampilkan ya eh, 487 jadi menampilkan 0,0 jadi min 0,0 jadi 0,0 min 9,5 D jadi 9,5 seperti itu. Ya. Kemudian di sini menampilkan nilai maksimal dari dua ini, ya, dari dua variabel, misal, ya, menggunakan fungsi max, ya, nilai maksimal. Nah, di sini ada tiga variabel x, y, z, ya, x-nya itu 60984,1, y-nya 1000, ya, z-nya untuk menampung, ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi max AB eh, XY, ya, max XY, ya. Jadi ada angka XY tampilkan mana yang di sini nilai yang terbesar, ya, otomatis muncul output nilai terbesarnya adalah ini, ya, nilai terbesar dari 6098 dan 1000 adalah 60984 gitu. Jadi menampilkan nilai terbesar dari dua nilai yang ada seperti itu. Kemudian untuk minimal sama, ya. Jadi penulisannya sama, hanya saja di sini untuk menampilkan nilai minimal dari dua buah nilai. Ya, lihat outputnya. Ini menggunakan mat min x, y, ya. Berarti lihat output nilai terkecilnya dari 6094 dan 1000 adalah 1000. Ya, menampilkan nilai terbesar terkecil. Kemudian Metatron mengembalikan nilai pembulatan. Nah, ini untuk pembulatan. Ya, misal di sini ada X, ya 1654 sekian sekian, Y min 9765 sekian sekian. Nah, kemudian dibulatkan nih biar gampang menggunakan metron X sama Y, ya, penulisannya. Kemudian tampilkan metron dari 165 dan lain-lain ini dibulatkan menjadi 1655 karena 9 itu menjadi satu, ya, 1655. Kemudian yang min 97651 menjadi min 9765 seperti itu outputnya, ya, untuk membulatkan nilai. Kemudian, nah, SQRT, ya, mengembalikan nilai akar kuadrat squared, ya. Nah, penulisannya sama, cuma di sini kita tulis fungsinya, ya, di mana X-nya 9, ya, menggunakan fungsi mat SQRT, Y-nya 25. Nah, akar pangkat, ya. Jadi, mat squared dari 9 adalah 3, ya. Kemudian 25 itu adalah 5, ya, untuk um, square-nya atau akar kuadratnya. Kemudian, sebentar, metode CBRT, ya, mengembalikan nilai akar pangkat 3. Ya, nilai akar pangkat 3. X-nya 125, Y-nya 10. Nah, kemudian tampilkan mat CBRT untuk X dan Y. Kemudian ini ada baru nih, ya, mat CBRT untuk min 27. Jadi hasilnya 125 itu akar pangkat 3-nya berapa? 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Ya. Kemudian mat CBRT dari 10 adalah akar pangkat 3-nya adalah 2,1544. Kemudian mat CBRT dari min 27 adalah min 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Seperti itu, ya, untuk mencari akar pangkat 3. Ya. Kemudian yang log, ya, nih berkaitan dengan logaritmik, ya. Kalau log, ya, sama aja, ya, penulisannya, cuma di sini diganti untuk mencari logaritma, ya. Logaritma dari 60984 itu berapa? 11, kalau dulu kita matematika tuh ada
nyarinya itu panjang banget ya rumusnya mencari logaritma, sin kostan gitu ya zaman-zaman SMA, SMP itu. Nah, dengan seperti ini, dengan pakai bahasa Java tuh udah otomatis gitu ya. Log sekian, oh ternyata log sekian adalah sekian seperti itu. Tidak perlu pakai cara yang pusing kayak gitu ya. Kemudian sin, mencari sin nih. Nah, contohnya ini ya penerapannya sama, tinggal di sini sin X sama Y ya, sin 45 sama min 180 ya. Nah, di sini sinnya adalah 0,7000, metode sin Y-nya adalah min 1,244 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tugas ya. Mas Fikri sudah mengerjakan tugasnya? Saya nggak hafal, tapi sudah ada yang ini sih. Sudah belum, Mas? Nah, sudah Bu. Sudah ya. Nah, ini Ya. kita sebelum saya ke tugas, ya, saya mengingatkan kembali tidak hanya ke Mas Fikri ya. Jadi nanti kan ini akan saya share ya rekamannya di aktivitas belajar 14. Ya, jadi saya juga dapat pesanan dari UT bahwa tugas itu ada tiga. Tugas pertama, dua, dan tiga. Tugas itu sifatnya wajib dikerjakan. Dan kabar baiknya adalah semua tugas itu, deadline-nya itu adalah sementara saat ini ya di tanggal 1 Desember 2025. Jadi semua tugas tuh deadline-nya di tanggal itu. Ya, jadi silahkan maksimalkan waktu teman-teman untuk membuat atau menyelesaikan tugas gitu. Dan saya sebagai tutor dengan senang hati untuk menilai gitu ya. Jadi saya tuh sedih kalau belum pada ngumpulin gitu ya. Karena apa? Karena dari tiga tugas, apabila salah satu tidak dikerjakan, itu otomatis nilainya langsung E. Nah, sebenarnya di sini adalah aturan dari UT ya. Jadi kami diminta untuk share gitu ya. Jadi untuk mengingatkan teman-teman terkait kewajiban tugasnya ya. Untuk tutor di sini kita hanya menilai tugas saja gitu. Kemudian ada UTS UAS itu dari kalian sendiri ya. Nanti diakumulasi hasilnya seperti itu ya. Dan eh, saya juga selalu broadcast message ya atau pesan selalu saya tidak bosan-bosan juga mungkin teman-teman bosan ya saya broadcast wah banyak banget broadcastnya tapi itu kewajiban saya gitu ya sebagai tutor untuk mengingatkan ya setiap hari gitu kadang diingatkan saja kadang masih belum ada yang upload gitu apalagi tidak diingatkan gitu tapi alhamdulillah Mas Fikri sudah upload ya sudah saya nilai ya Mas ya berapa nilainya Mas Fikri kalau boleh tahu 100 Bu. Alhamdulillah berarti eh, dikerjakan dalam format video gitu Iya. ya karena memang kami diarahkan untuk ini ya untuk mahasiswa tuh harus mengerjakan dengan format video jadi jelas ternyata memang mengerjakan sendiri gitu jadi beda ya beda nilainya dengan yang menggunakan video dan yang tidak gitu pasti maksimal yang dalam bentuk video gitu ya. Oke, sekarang kita membahas tugas tiga ya harapannya agar teman-teman itu dapat pencerahan ya bagi yang belum mengerjakan gitu ya dan paham. Nah, di tugas tiga sebenarnya soalnya sama ya sama yang kemarin ya. Em, Cuman di sini kita membuat indeks gitu ya menggunakan array tapi dengan fungsi dengan if ya dengan if ya tidak dengan select case tidak tapi dengan if gitu ya menggunakan operator if dan array ya. Soalnya juga sama di sini ada tiga golongan karyawan untuk gaji ya ada gaji golongan A itu 5 juta B 6,5 juta dan C 9,5 juta. Kemudian di sini setiap gaji itu disimpan dalam array gaji ya yang A indeks 0, B indeksnya 1, C indeks kedua gitu. Nah, kemudian eh, buat persen array di mana array apa? Array lembur. Kan lembur itu ada lembur 1 jam ya, 1 jam, 2 jam sampai 5 sampai lebih jam gitu, 5 atau lebih dari 5 jam. Nah, untuk 1 jam ini ada 30%. Kemudian 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%,
lebih dari sama dengan 5 jam 38% dari gaji pokok. Nah, prosentasenya itu buat array juga ya. Nah, inputannya dari mana? Dari golongan dan jam lembur ya. Setelah golongan dan jam lembur diinputkan ya, maka total penghasilan atau jumlah penghasilan itu bisa diakumulasikan ya, bisa dihitung di mana rumusnya adalah gaji golongan ditambah gaji lembur. Tuh ya konsepnya. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Em, Berinteraksi dengan user ya, masukkan golongan, nah disuruh pilih A, B, apa C, ternyata B yang dimasukkan, kemudian di enter, muncul lagi masukkan jam lemburnya 3 ya. Nah, gaji golongannya berapa ditampilkan nih, kemudian setelah di enter muncul tampil, oh gaji golongannya B, kok B? Iya karena tadi yang diinputkan B ya, jadi ditampilkan B, gajinya 6,5 juta. Kemudian gaji lemburnya berapa? 3 jam. Karena yang diinputkan 3 jam. Nah, 3 jam tuh 2.210.000. Nah, 2.210.000 ini hasil dari akumulasi prosentase 3 jam tadi ya dikalikan gaji pokok. Ya, jadi hasilnya adalah 2.210.000 ya. Kemudian baru jumlah penghasilan yang diterima berarti akumulasi antara gaji golongan dan kelas setengah ya dengan 3 jam tadi 2.210.000. Hasilnya yang diterima adalah 8.710.000. Nah, bagaimana jawabannya? Seperti ini ya. Nah, di sini ya saya menggunakan ini ya Java compiler online ya biar tidak install ya. Em, dan itu merupakan interpreter gratis gitu. Nah, di sini dibuat kelas hitung gaji ya, di mana eh, dibuat juga array gaji sesuai golongan ya. Nah, variabelnya untuk menampung array tersebut adalah gaji golongan ya. Kemudian integer. Nah, di sini ada 5, indeks nolnya 5 juta, satunya 6,5 juta, indeks kedua 9.500.000. Nah, setelah itu di sini sudah saya kasih dokumentasi juga ya. Array lembur dalam persen ya diletakkan di dalam variabel lembur, persen lembur, sorry. Tipe datanya integer ada 30% ya, 30, 32, 34, 36, 38 ini persen. Nah, kemudian di sini ada scanner untuk input ya, membuat objek scanner ya. Kemudian yang di yang diinputkan apa? Input golongan dan jam lembur ya, masukkan golongan ya. Kemudian string input next ya, kemudian masukkan jumlah jam lembur tadi ya. Masukkan golongan sama masukkan jumlah jam lembur yang tadi diminta ketika teman-teman lihat output tadi ya yang di atas. Nah, kemudian berarti sudah terekam nih ya golongannya berapa, kemudian jam lemburnya berapa. Nah, kemudian bagaimana formula untuk menyajikan tadi ya, menampilkan tadi bahwa itu menginput B ya, kemudian user menginput B ya, kemudian besarannya segini. Nah, formulanya seperti ini ya. Dibuat dulu variabel gajinya integer, gaji lemburnya double ya. Nah, dan dibuat indeksnya ya. If jika golongannya A ya, sini. Kemudian if golongan equals B dan C ya. Kemudian validasi golongan. Jika -1 golongan tidak valid ya, program berhenti jika selain A, B, C gitu ya maksudnya. Nah, kemudian di sini ambil gaji sesuai golongan ya, gaji golongan ya. Di mana di sini hitung gaji lembur, di mana jam lembur sama antara 1 sampai dengan 4, maka di sini gaji lembur, persen lembur. Nah, di sini sudah ini ya, sudah ini karena indeks array di Java dimulai dari 0, maka untuk jam -1 kita ambil dari jam ke-1 diambil dari ke 0 ya, indeks 0 ya. Kemudian di dalamnya ada else if lagi jika lebih dari 5 ya. Ini ada persen lemburnya ya, indeks keempatnya lebih lebih besar sama dengan 5 gitu ya untuk jam lemburnya ya. Kemudian hitung total gaji ya. Untuk hitung total gaji
Ya, berarti di sini tipe datanya adalah double. Ya, siapa tahu gajinya itu adalah apa hasilnya adalah pecahan. Ya, kemudian variabel total gaji, kemudian gaji plus gaji lembur. Nah, kemudian baru ditampilkan ya tampilan hasilnya gaji golongan tadi ya spasi dan lainnya persen S gitu ya gaji golongan. Kemudian golongan berapa yang diinputkan, kemudian gajinya berapa ditampilkan. Ya, misal golongan B tadi berapa itu ya 5 juta atau berapa. Kemudian gaji lemburnya ditampilkan. Ya, di sini lemburnya persen D, jam berapa jam sesuai dengan yang diinputkan user. Misal tadi 3 jam. Kemudian jadi RP persentase, kemudian ditampilkan jam lemburnya ya sama gaji lemburnya. Nah, gaji lemburnya misal tadi 2 juta berapa ya itu hasil dari prosentase juga gitu ya. Prosentase kemudian dikali gaji pokok. Ya gaji pokoknya itu golongan B tadi kalau seperti contoh ya. Kemudian jumlah penghasilannya. Jumlah penghasilannya akumulasi ya. Akumulasi tadi ya dari total gaji gitu. Yang dipanggil adalah total gajinya. Nah, total gaji itu sama dengan gaji plus gaji lembur. Berarti dipanggil nih total gaji. Bu bisa nggak kalau dipanggil itu bukan total gaji ya, tapi gaji lembur bisa gitu misal ya. Bisa gitu. Tidak debak tidak, tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan tadi ya. Itu adalah salah satu kesalahan sintak dalam logika ya. Jadi tidak ada debak, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nanti yang tampil adalah cuman gaji lemburnya aja, tuh, ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah berapa total gajinya. Berarti akumulasi dari gaji gaji ya atau gaji pokok ditambah gaji lembur. Itu yang dipanggil adalah total gajinya. Ya. Jadi jadilah tampilan seperti ini. Begitu bisa dipahami ya, Mas Fikri ya. Nah, di sini yang hadir cuma satu orang nih, Mas Fikri ya. Cuman Mas Fikri aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa melihat rekaman. Oke, sampai sini Mas Fikri ada pertanyaan? Kemarin kayaknya ngerjain tugas paling rajin sendiri ya. Enggak, Bu, itu kalau ada waktu aja. Oh, oke ya. Mas Fikri saya lupa kerjanya di mana ya Mas Fikri ya? Di Gandaria saya. Oh gitu. Yang di Jakarta Iya. bukan ya? Iya, di Jakarta. Oh iya benar-benar. Ada pertanyaan nggak Mas Fikri? Enggak ada sih, Bu. Udah cukup. Oh nggak ada ya. Ya udah berarti Mas Fikri ini mahasiswa saya salah satu yang paling rajin ini ya. Rajin mengumpulkan tugas. Karena saya lihat nih. Terus dibuat video lagi ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya nih yang ada di daerahnya masing-masing ya. Mengisi kayaknya ada form ini ya. Sudah belum kuesioner atau apa itu ya untuk saya lupa di aktivitas belajar berapa sudah diisi Oh, udah, Bu. untuk Udah saya isi. penilaian dosen. Ya itu saya juga mengingatkan itu untuk mengisi form tersebut ya. Biar nanti menjadi evaluasi bagi tim UT terhadap tutor gitu. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan ya jangan lupa mengerjakan tugas 1 sampai 3 ya karena salah satu tugas tidak dikerjakan maka nilainya seperti itu ya. Kalau Mas Fikri sudah aman. Nah, untuk teman-teman yang lain, ayo ya dilihat dilihat e-learningnya gitu ya. Setelah pulang bekerja, silakan dilihat e-learningnya gitu ya. Biar nanti tugasnya tidak menumpuk ya. Jadi tidak terasa berat seperti itu kalau di PPL. Ya, karena tidak ada pertanyaan, saya rasa paham ya Mas ya, Mas Fikri ya. Oke, terima kasih buat Mas Fikri yang malam hari ini sudah menemani saya gitu ya di Tweb 4 dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang belum bisa hadir nanti bisa menyimak rekaman Tweb 4 ini di aktivitas belajar 14 dan silahkan untuk menanyakan sesuatu ke saya tidak perlu ragu silahkan message saya di e-learning. Nah, karena saya itu
setiap hari pasti buka learning, dan yang saya lihat adalah yang pertama kali adalah message ya, karena ada ya beberapa teman-teman mahasiswa juga message saya karena kan nomor HP tidak ada ya, jadi bisanya message saya ya, yang message menanyakan ini bagaimana Bu, filenya terlalu besar, pasti saya selalu balas gitu ya. Dan selanjutnya yang saya lihat adalah penilaian untuk tugas-tugasnya. Sudah atau belum tuh, saya melihat tuh dari tugas 4, di aktivitas belajar 4, di 8 sama 12 tuh saya selalu cek terus setiap pagi gitu ya. Biar, dan kalau belum pasti saya ingatkan, kalau belum selalu saya ingatkan gitu. Dan mohon maaf kalau selama ini mungkin ada kekurangan dari saya sebagai tutor, mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah yang lain ya. Semoga saja saya akhiri untuk web 4 pada hari ini. Selamat malam. Semoga semuanya sukses ya. Kita semua sukses dan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, saya izin live ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Mas ya. Iya Ibu.